illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi walillaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir sahara. Khususun Abawiyah Nur Muhammad, khususun Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus Wahiri Al-Madi Khalifatul Rahim, wabil khusus Al-Wahiri Juliyati, wa khususun Al-Wahiri Muslimin Mu'minin wa Muslimin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina lal Islam wa amitna las sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa walika masata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi hikmatika alayya wa udanti maghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal muhimat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka
keselamatan fidin, wa afiatan fil jasadi, wa jadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan inal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakatil maut, wa najatan minan nari wal afwan al hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahil ma'hud wa salatu wa salamu li ayasiril hayati wujud wa ashabil ajam li kulli mawjud salatan tutaqbil guna binal iman wa biha bi'al Qur'an. Fatuluh lana biha nurul jannat wa nurul nari wa nurul najari ila wajikal karim. Subhanaka ilma lana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul mengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajirom min ari robbana amin ladunka aroma wa ilana amin abrina rosyada rabbika qulubana bada'il haitana wa ablana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Wabil khusus Iwan akhwat YMAA rahimakumullah. Ulama al-qurama wa masyayikh anam aija wa bim qodima murabil hadal mahad asyatid al-fatah, tentunya guru kita Sobil Qodilah, juga semuanya baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrat iradanya dan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini kita coba bahas kelanjutan dari risalah masalah terapi secara Islam melalui Al-Qur'an. Di bab 4 ini terkait masalah, masih ada sambungan dengan yang kemarin, amalan kita menghadapi makhluk Allah yang dititipkan di badan kita. Ya. Ailajul maradil aqli min manjuril Qur'ani bab 4. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim, tolong disimak, ini penting. Ya. Di zaman ini, di kodrat zaman sekarang ini, kehidupan materialisme mengalami kemajuan pesat luar biasa. Ya. Nah, akibatnya manusia mengalami ketergantungan terhadap materi itu. Otomatis tujuan tuntutan hidup manusia pun meningkat tanpa kita sadari. Baik dari sisi materi maupun dari sisi keilmuan. Jangan materi aja yang dikejar, keilmuan yang tidak dituntut juga bisa kacau. Karena mencari materi juga perlu ilmu. Untuk mendapatkan kehidupan materi terpaksa harus membayar mahal. Ada yang harus membayarnya dengan mengorbankan waktu istirahat kita. Hari ini ada yang sedang mencari rezeki. Banyak ya, dikorbankan waktu istirahat kita karena mengejar materi. Ketentraman, kebahagiaan hidup hingga kesehatan sekalipun sering terabaikan. Akibatnya banyak mengalami pengejaran materi tadi, kehidupan, penderitaan fisik dan psikis otomatis, karena kita udah nggak bisa disiplin waktu, mengejar materi penting, tapi kita di sini harus cerdik. Timbullah rasa sedih akibat psikis tadi, gundah berkepanjangan, akibatnya secara medis timbul penyakit. Bisa saja diabetes naik, darah tinggi, radang usus, asam lambung, sampai ke yang sifatnya psikis, schizophrenia, bahasa kerennya, ya, kalau diandung penyakit jiwa lah, ya, betul kan? Nah, jangan disusahin. Jadi zaman sekarang persentase sakit jiwa banyak, tapi disebut sakit jiwa nggak enak, nggak mau.
Karena alhamdulillah sakit jiwanya nggak disadari dan normal-normal aja. Padahal itu yang parah. Sakit jiwa yang tidak disadari itu yang parah. Karena dia merasa benar kan, tidak sakit. Selanjutnya mereka pun harus, kalau sudah terasa secara fisik, menghabiskan biaya mahal demi mendapatkan kesembuhan. Betul kan? Kalau di Andung kan yang 10 setelah gagal semua baru datang ke sini. Karena Andung maharnya sedikit banget, 2.000. Kalau ditinggiin baru ramai. Ya Pak ya. Kita tinggiin gimana? Disamain dengan medis. Maka rame di sini. Masya Allah. Jadi mencari kesembuhan, bahkan sampai ada yang ke luar negeri. Ini kaitannya kan terapi yang hari ini. Permasalahan hidup di situ, bro. Ya. Sampai ke luar negeri. Kalau terkadang kesembuhannya juga tidak kunjung datang, bro. Ya, kan banyak. Ya. Seandainya datang cepat pula matinya. Seandainya datang, timbul pula penyakit lain. Duit habis, ya. Penyakit ada lagi. Ya. Ya. Nggak kunjung datang, duit habis juga nggak kunjung datang. Sedih banget deh hidup kayak gini deh kalau di Andung deh. Maaf, sayangnya, tololnya manusia sekarang banyak maaf. Kan nungguin maaf, nungguin maaf ya. Pada pinter tapi tolol, jalun. Dalam mencari kesembuhan, sering mereka hanya terfokus pada satu proses pengobatan aja. Sepakat. Dalam mencari rezeki hanya terfokus pada salah satu materi saja. Itu tolong, maaf. Padahal nggak begitu. Hanya fokus melalui obat-obatan, operasi medis saja. Mereka melalaikan proses pengobatan lainnya, proses ikhtiar lainnya, yang sebenarnya kata Allah itu yang diprioritaskan, lebih bisa mendatangkan faedah kesembuhan, kemakbulan. Cepet apa tuh sebelumnya? Ntar dulu, pahami dulu. Fokus kita pokoknya cari duit, ya. Pergi ke dokter, habisin duit, nanti galau lagi Pak ya. Ya. Karena kita nggak fokus satu lagi. Itu dulu, yaitu obatnya mau tahu? Kalau dikasih tahu nanti nggak enak nih ya. Mau? Benar ini nggak bohong. Ini dulu. Sebenarnya proses yang paling datang manfaat dan kesembuhan, yaitu pererat hubungan kita dengan Allah. Gampang banget ya. Pererat dulu hubungan kita dengan Allah. Jomblo gak dapat kerja, kelibet riba, sakit berkepanjangan, karena hubungan kita dengan Allah jauh. Sepakat kan? Anu mengingatkan itu dulu. Demi Allah nih, ada di Quran. Andung ingatkan lagi, maka Andung sebut tolol orang sekarang hidup. Aduh, gak enak bener ngaji Andung nih. Keanehan tam baru awal. Ya. Ibadah sering gak ikhlas. Karena pikirin niatnya gimana dapat duit, gimana dapat kerja. Hubungan kita dengan Allah gak dilakukan. Masya Allah. Rajin membaca Quran harus dibarengi dengan zikir. Zikir pun harus dengan tuntunan guru yang handal dan benar. Dan selanjutnya berdoa itu pun harus dengan ilmunya yang benar. Masing orang beda nih ya nawaitu, masing orang beda doanya. Ada di sunnah, ada di hadis. Itu cara kita mendekati, berhubungan kembali dengan Allah. Itu dulu.
Tentunya semuanya melalui tuntunan syariat Islam. Seorang muslim, seorang muslimah ketika ditimpa penyakit, ia akan memohon kesembuhan kepada Allah terlebih dahulu. Lupa Allah perlu juga didekati. Selain meminum obat-obat medis, jangan juga lupa jika selalu taat beribadah kepada Allah. Taat itu kan di samping mengikuti aturannya juga meninggalkan larangannya, satu paket. Maka kehidupan akan selalu tentram, tenang. Segala masalah akan mudah diatasi, insya Allah. Ya. Seperti apa yang dituturkan Milak bin Dinar tentang kenikmatan hidup berdasarkan keimanan kepada Allah. Namanya aja dinar. Ya. Kalaulah raja-raja dan anak-anaknya mengetahui betapa bahagianya kehidupan yang kita rasakan ini, pastilah mereka akan mencambuk kita karena kebahagiaan yang kita nikmati ini. Iktibar nih. Sampai-sampai ada ulama syalaf yang mengatakan, saya selalu merasakan kebahagiaan dan kesenangan pada setiap detik yang saya lalui. Jika kehidupan yang dirasakan para penghuni surga seperti ini juga, maka sungguh mereka betul-betul berada dalam kehidupan yang penuh kebaikan dan berkah. Ada pula ulama yang ngomong, sungguh detak jantungku selalu diiringi oleh getar-getar yang membangkitkan keimanan, kecintaan kita hanya kepada Allah, mendekat kepada Allah. Penelitian ilmiah, observasi, ini Iwan akademis. Itu tadi kan Islam. Penelitian ilmiah terbaru yang dilakukan di berbagai negara barat karena melakukan obat-obatan medis sering mentok, kejiwaan sering juga tidak berhasil ditelitilah, menyimpulkan bahwa ketenangan jiwa, kesehatan tubuh, kekuatan imanlah pangkalnya pada diri manusia. Gitu simpulannya. Memperbaiki iman, kekuatan iman akan bisa membantu memecahkan berbagai masalah kehidupan. Jadi tidak hanya permasalahan yang mengganggu kondisi psikis, tetapi juga pada gangguan fisik loh ujungnya nanti. Begitu juga seorang ilmuwan pernah meneliti 2 kelompok orang non-muslim lagi dengan cara memakaikan iPhone ke telinga, di telinga mereka masing-masing. Kelompok pertama diputar rekaman lantunan ayat-ayat Quran. Kelompok kedua diputar rekaman musik rock and roll. Nah, lagu-lagu masa kini. Hasilnya demi Allah, ini penelitian orang barat loh, untuk menyelidiki keampuhan dari keimanan orang muslim. Orang yang sedang mendengar bacaan Al-Quran, dicek jantungnya berjalan normal, sedangkan yang mendengar musik jantungnya berdegup kencang. Itu perbedaannya. Terapi kita ke Al-Quran, walaupun orang itu nggak ngerti arti Quran. Jangan sepelekan Quran. Maha besar Allah. Bukti kemujizatan Al-Quran terbukti dengan alat deteksi. Karenanya Allah berfirman, yang disampaikan firman Al-Isra 17 ayat 82, dibaca Iman.
Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dong tegaskan lagi ya. Ini ayatnya menancapkan akidah keimanan kita kepada wahyu Quran sebagai amalan realisasi. Itu sebagai obat, bahasanya penawar. Itu sebagai rahmat, penyelesaian segala rizki masalah. Rahmat letaknya lengkap. Itu petunjuknya hudan, petunjuknya gitu. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Larinya kemana? Obat ya. Hanya membaca. Dan juga rahmat ya, bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang jolim, walaupun antum membaca sampai hafal, dapatnya bukan rahmat, bukan penawar, kerugian. Kita bahas jolim itu. Oke, secara awam. Jolim apakah jahil ke orang? Bukan itu. Bukan begitu. Bukan begitu aja jolim itu. Kita bahas ya, jolim. Setuju? Menurut Quran, jolim itu artinya teraniaya badan antum. Badan antum yang teraniaya. Di sini letaknya thalibul ilmi. Walaupun antum membaca sampai hafal Quran, doa, tapi masih ada jolim, rugi yang dapat. Petunjuknya gitu. Tolong pahami firman Allah ini secara lebih serius, ikhwan akhwat ya ma'arahimakumullah, secara benar. Di sinilah pentingnya kita guru. Pentingnya berthalibul ilmi. Banyak pun membaca Al-Quran, kalau masih bercokol di hati antum kejoliman, tetap aja bukan mendapatkan solusi, tapi justru mendapatkan kerugian. Itu maknanya. Jolim yang berbahaya bukan di luar, bro. Jiwa antum. Niat. Prasangka jelek kepada manusia, prasangka jelek kepada Allah. Itu yang paling berbahaya. Allah nggak melihat hasilnya, tidak melihat bagusnya. Allah melihat qalbunya. Setuju? Jangan sampai kita mencari solusi justru mendapat kerugian. Tahu nggak ikhwan akhwat yang namanya jolim? Dalam bahasa itu kata aniaya sama dengan kata jolim. Aniaya yang artinya kalau bahasa awak nan kalama di awak sih. Itu udah menganiaya diri sendiri. Sewenang-wenang. Tidak adil. Seorang yang beriman kepada Allah, memegang teguh prinsip keadilan, kearifan hidup, ini terkait kodratnya dan derajatnya. Yang disebut pahami kodrat. Seumpama saya ibu rumah tangga, ya perempuan, kodratnya harus perempuan. Saya bapak rumah tangga, kan ada bapak rumah tangga, ya harus perempuan. Salah, laki itu kodratnya, itu adil. Jadi nggak perlu deh hal ini diperpanjang deh. Baca aja tuntunan fikih syariatnya. Intinya yang paling bermasalah, kalau perempuan nggak tahu keperempuanannya, kata Hamka. Kalau seorang laki-laki tidak tahu kelelakiannya, nggak tahu kok beratnya.
Itu kata Allah disebut sama dengan menganiaya dirinya sendiri. Artinya jolim. Berapa banyak kehidupan seorang istri yang membangkang kepada suaminya. Ayo. Berapa banyak seorang suami yang menjolimi istrinya. Ayo. Jadi nggak perlu Anda perpanjang, nanti ada yang nggak enak nih kaji ini. Ya, gitu. Pahami kodratnya prinsip adil supaya jangan antum teraniaya. Kalau perempuan nggak tahu keperempuanannya bahaya. Kalau laki-laki tidak tahu kelelakiannya dihidupkan bahaya. Itu kodratnya. Itu kata Allah. Yang rugi antum sendiri. Kalau antum tiap hari baca Quran, hati antum itu yang kotor. Hati yang kotor adalah sakit. Perlu penyembuhan. Kalau nggak bisa dinasihati, merasa benar sendiri. Di sinilah perlunya thalabul ilmi. Sulit kalau masih ada juga mengandalkan jidal alasan. Jolim diri antum. Begitulah orang-orang yang merugi. Ini semua penjelasan dari Allah. Bukan cari pembenaran, tapi paham yang mesti dilakukan. Setuju ya Pak ya? Paham Ikhwan sampai sini? Yang kena banyak maaf, yang nggak kena alhamdulillah. Semoga Allah melunakkan kerasnya hati ini. Tahan antum sebagai ulama pasti diuji. Kalau yang menguji itu dekat dengan diri antum, anak antum, istri antum, tahan. Disitulah letak keimanan. Terus beri tarbiyah. Kalau antum bisa menyadari taklim ini, mudah-mudahan Allah menolongnya. Sembuh hati antum. Insya Allah antum tidak akan berbuat aniaya terhadap diri antum sendiri. Sebab ia sadar bahwa kejaliman itu merupakan kegelapan. Kalau sudah gelap hati, yang dicari pembenaran. Nggak bisa dinasihati itu, susah. Menutup rapat jiwa antum. Orang yang melakukannya sebagaimana diterangkan oleh Nabi melalui hadis sahih, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah Quran menjelaskan, hadis pun menjelaskan. Abtaidu wa qahabu minadzulmi. Fa inna zulma haqqan zulmatun yauma qiyamati. Jauhilah dan takutlah kamu berbuat zalim. Sebab sesungguhnya kejoliman itu kegelapan pada hati antum, kegelapan pula pada hari kiamat. Gimana? Pendek benar memahami jolim. Ya. Bukan begitu pemahaman jolim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih tegas lagi Nabi Muhammad menyatakan haramnya berbuat aniaya, haramnya berbuat jolim, dan harus dijauhi. Karena ini perintah Allah. Perintah Allah wajib. Nggak perlu ditakwil dengan pikiran deh. Itu cari pembenaran. Kalau seseorang menasehati, apakah itu suaminya, apakah istrinya, sudah dengan takwil, nggak akan selesai. Tapi kalau dia menasihati dengan tuntunan dalil yang benar Quran, ikuti. Betul? Jangan ditakwil lagi. Tolong dipikir lebih dalam. Apa sebab? Karena Allah berfirman, Fussilat
41 suratnya ayat 46. Dibaca. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Nggak mungkin lah Allah kalau kita teraniaya, terlibat sesuatu masalah, itu mencari solusi orang lain yang sebab salah. Nggak mungkin. Pasti karena kita nggak mau mendekat kepada Allah. Nggak mungkin orang menganiaya hambanya, nggak masuk akal. Fakirnya kita, sulitnya cari rezeki, sulitnya sembuh, sulitnya kita mendapatkan pasangan hidup, sulitnya kita mencari kerja, prioritasnya. Kita udah tahu, dekati ikhwan akhwat terus kepada Allah dulu. Setuju? Semua bukan kata saya, bukan kata guru. Jangan sakit hati, ini kata Allah. Anda ingatkan lagi. Memang pedih dalam dakwah kalau udah sampai titik sasaran. Ya, pedih, yang duduk juga bisa pedih loh. Ya, tapi apa mesti kita sampaikan? Betul kan? Dari ayat tadi kita kan dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin Allah melakukan kejoliman, aniaya kepada hambanya. Nggak mungkin lah. Allah itu kan maha adil, maha bijaksana. Bayangkan kalau antum menyalahkan Allah, berprasangka buruk, berprasangka kepada hambanya, udah celaka tuh. Celaka nggak? Iyalah. Kadang-kala orang menganiaya kita karena antum yang salah juga. Iya kan? Karena itu keadilan Allah walaupun berat harus diikuti oleh manusia. Tuh. Perintahnya ikuti, sama larangannya jauhi dalam kehidupan sekarang. Tampil beda dalam kehidupan sekarang, berat bro, betul, tapi harus dilakukan dengan berlaku adil terhadap sesama makhluknya, suaminya dulu, istrinya dulu, anaknya dulu, gurunya, saudara-saudaranya. Jangan sekali-kali manusia itu berlaku zalim. Jangan aniaya kepada orang lain, karena itu sangat dibenci oleh Allah. Sering kita tidak menyadari, zalim menganggap mentah. Zalim hati itu yang paling berbahaya. Baik, Anung jelaskan dulu contoh perilaku aniaya. Nampaknya belum sampai nih. Walaupun sering mendapatkan pengertian aniaya dan zalim dari luar, tapi kok banyak di casing aja ya, di johirnya aja. Ya. Karena ini sering menjadi tiang kerok masalah, penyakit, susah rezeki, permohonan kita
yang sering tidak selesai-selesai dalam kehidupan. Perilaku aniaya dilarang. Tetapi masih saja kita melihat di tengah masyarakat adanya perilaku aniaya itu. Betul kan? Ini terjadi karena apa? Pondasi dasar imannya tidak dibina, tidak dijaga, dianggap sepele dalam kehidupan kita. Di samping itu, perilaku aniaya bisa muncul karena ketidakmampuan diri menjauh godaan ujian yang ada pada diri antum, makhluk jin korin. Apakah jin korin klinik? Beriman gak antum kalau korin itu ada di badan? Setuju? Mau diomongin di korin ke korin kaji ada di Quran. Itu yang sering jadi masalah. Kenapa antum sering aniaya diri antum sendiri? Karena nggak paham korin itu. Ikuti aja bisikannya. Iya kan? Lah, habis di gua nih kaji ini. Habis. Makrifati korin itu. Betul. Udah selesai tuh, tahu persoalannya. Kalau kita udah tahu, main game lah. Ajan, ada waktu yang penting main juga. Ankung jadi korin beko. Menganiaya diri sendiri nggak? Ya iyalah. Vulgar banget dong bahasanya. Kan benar. Kan benar. Apakah klinik ngaji korin? Tanya coba. Ada di Quran nggak? Ada di hadis. Kalau menganggap itu khayal, korin udah nggak usah ngaji sini. Mau andung buktikan ya Allah, bahwa korin itu ada, keluarin dia. Udah nggak bisa hidup antum. Manggarete antum. Kesel. Pantang kalau di jawiyah nggak berubah tuh. Ya. Betul? Itu gurunya Thalibul Ilmi. Korin itu menggoda kita. Dikasih amanah, hibuk amanah. Yang lebih penting, dengarkan ilmunya beramanah. Thalibul Ilmi. Betul kan? Ada aja jidal, alasan pembenaran. Nggak bisa, diemin aja. Biarin bikin kuat tuh korin. Walaupun dia ulama setinggi pun. Anu bukan menuntut supaya rame ngaji. Capek kalau korinnya banyak yang degil. Capek. Enggak. Satu korin di badannya aja, di badan sendiri udah repot. Pinter dia, tapi bodoh dia. Kita ketahui bodohnya. Itu memakrifati. Bisikan hawa jelek yang ada pada manusia. Antum kan nggak nabi. Ya. Anda perlu jelaskan masalah perilaku aniaya ini kan. Jelaskan. Kenapa orang masih juga tinggi agamanya, kuat spiritualnya, masih berani berlaku aniaya? Karena dia tidak paham. Ya. Dunsananya di badan tuh. Ya. Kembaran antum. Saudara antum. Mangkorin, udah korin kan bisa ya? Boleh udah, boleh adik. Kalau di antum enggak jadi udah, enggak jadi adik. Jadian ini budak. Iya kan gitu kan. Mesti ngikut Jawa kan gitu kan. Tiap hari kerja nggak dia? Coba kerja nggak tiap hari? Kerja kan? Itulah orang yang teraniaya. Itulah orang yang jolim. Ini kan terjadi karena kita menyepelekan perkara tadi. Tidak memakrifati bahwa di diri manusia ada sifat jelek. Jadi perilaku aniaya muncul karena ketidakmampuan diri menjauhi godaan makhluk korin yang bersifat setan pada dirinya sendiri. Permasalahannya kan itu.
Inti seluruh permasalahan hidup kan itu. Setuju nggak? Ya. Perilaku aniaya terhadap diri sendiri, contohnya. Nah, ini paksa kita contohin lah ya. Ya. Walaupun wilayah fikih. Satu, pertama, boleh dibuat tesis, boleh dijadikan tarbiyah, sebarkan boleh. Karena ada bukti, referensi ya. Bukan klinik. Aniaya jolim terhadap diri sendiri, kita bahas. Jolim terhadap diri sendiri terbagi dua, bro. Ada dua. Pertama, sering melakukan perbuatan dosa, berzina, minuman keras, malas belajar, meninggalkan sholat. Itu jolim yang jelas, jolim yang kasar. Nggak perlu diandung jelaskan perkara itu, banyak yang tahu kan, betul kan? Kalau minuman keras, nipu, itu berarti jolim terhadap diri sendiri, bagian yang luar. Ulama banyak nerangin itu deh, udah bosen deh kita ngedengarnya. Yang kedua ini yang antum nggak tahu. Yang kedua, ini yang berbahaya. Bahas. Kalau nggak dibahas gimana? Gimana? Nggak doa ini. Jadi jangan sepele. Yang kedua ini yang bahaya ini. Banyak muslim-muslimat tidak menyadarinya ini. Karena mainnya bukan di luar. Qalbu. Pikiran. Qorin mainnya di luar. Enggak. Jalan darat. Betul? Seulama tinggi kalau udah mainnya di dalam jebol juga, Pak. Iya kan? Qorin nggak main di luar, kalau main di luar antum takut tuh. Mainnya di dalam juga jin tersembunyi. Mainnya di niat. Kalau kuat dibuktikan dengan kejoliman. Kita sering tidak menyadarinya. Karena bermainnya di jiwa dan hati. Itu yang disebut makhluk qorin. Main di mana qorin? Jiwa. Bukan di tangan. Di sanalah tempat dia bermain. Di hati. Bayangkan kalau nggak ada dasar pemahaman perkara jin pendamping ini. Bayangkan. Nyalain orang nggak? Dinasehatin? Cari itu di Google nanti lawannya nih. Suami dia ngecek kok dia cari lawannya. Nggak begitu, bro. Pahami jin qorin itu, makrifati sedalam-dalam, tanyakan ke ahlinya. Insya Allah. Kalau antum gak paham perkara makrifat qorin tadi, jin pendamping antum, insya Allah sulit dinasihati. Pasti? Ada aja jawabannya? Sering kena kayak gitu nggak? Kalau ada teman sulit dinasihati, a'udzubillahi minasyaiton, qorin nang antum buang gitu. Kasar kan dong ngomongnya? Kan gitu jadinya. Ada saatnya kita keras kalau sulit dinasihati. Banyak maaf ya. Nggak apa-apa kan? Kita jadi paham. Sanggup jadi macam mandong duduk nasihatin sampai ke akar-akarnya. Sanggup nggak? Ingat antum punya anak, punya istri. Ada kalanya ulama menjadi kasar, ya. Jadi yang paling bersembunyi itu karena qorin itu mainnya di jiwa. Bayangin aja deh kalau kita nggak paham masalah qorin ini. Kalau nggak Anung jelasin, ya. Sulit dinasihati, sulit diberi petunjuk. Karena di pikiran antum selalu mencari pembenaran dan hati antum berkata lain. Apa kata hati, apa kata muncul.
Banyak nggak kejadian seperti itu di luar sana? Itu yang kita hadapi kan. Peka nggak kita baca niat? Jangan dilawan. Dia sedang sakit jiwa. Nah, kan nggak enak kalau disebut sakit jiwa. Dia lagi sakit jiwa, ngapain dilawan? Awan, kamu disebut gilul. Jadi yang paling susah memperbaiki orang gila kalau gilanya sadar. Kalau gilanya nggak sadar, gampang kelihatan maru-aru, pakaian buruk, kama-kama kan, betul nggak Pak? Disinilah pengertian dari terapi pengobatan jiwa berperan. Disinilah terapi tasawuf berperan. Akademisnya ada, nggak ngerti korin, amblas antum sekolah habis nih antum. Kane kak bodoh ting. Gimana ini? Iya kan? Pokoknya dulu. Pak, aku ngaji macam itu Pak. Lebar hari ngaji macam itu, enggak ada Pak. Banyak maaf ya, nggak apa-apa ya. Kan enak kan, paham kan? Nggak salah nggak Andung? Kalau salah Andung minta dikritik deh. Tapi jangan kritik, timpuk aja lah. Itulah gunanya Andung mengaji terapi pengobatan secara kejiwaan ala Quran. Karena putaran di Quran kan. Jangan dulu jadi terapisnya deh. Egosentris naik kalau belum paham. Nanti nanya ini belum ini belum ini dikejar terus. Nggak tahu dia yang gila karena dia juga mesti diberesin. Mentarbiahkan ke orang kalau dirinya nggak beres juga kacau. Ini bukan ngecilkan mereka, pahami. Lapisan ilmu Quran itu dalam. Perlu guru. Nggak bisa belajar sendiri. Ya. Oh, antum belajar di akademis. Apakah seorang dosen itu tidak nyontek? Nyontek dia. Nyontek dari ilmu yang lain. Ilmu ujung di puncak mana nyonteknya? Ke firman. Apa salahnya kita potong ke firman langsung? Benar kan? Tentunya semuanya harus melalui firman Allah, usulnya ke sana nanti subhanahu wa ta'ala. Apapun terapinya, muaranya tetap ke firman Allah. Jadi nggak heran lah kalau banyak pun membaca tartil Quran, berdoa, sholat bagus, doa putus, sampai hafal sekalipun, sampai sunat diamalkan, tetap saja merugi. Kenapa? Tadi kan jelas, bermainnya di luar. Karena dengan bacaan yang antum amalkan, niat kolbu antum belum salim. Kolbun salim. Di sini apa yang diajarin? Bersih kepala, bersih hati, isi Allah. Betul? Berulang-ulang itu. Belum bersih. Udah jadi pentarbiah, sudah menjadi penterapis. Kan kacau, Pak. Waduh, 3 orang, 1 orang 50.000, 3 orang 150.000. Bersih nggak tapi yang diterapis? Kama kaji Andung. Enggak, ini betul nih kaji ini sebenarnya. Dasar dalilnya ya, Andung ngomong kayak gini ya, bukan kata Andung tuh. Demi Allah bukan kata Andung. Dari Allah. Fatir 35 ayat 32 baca.
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Renungkan ayat itu dalam makhluk. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Ada yang baca Quran, ada yang kafir, ada pula menjadi terapi, ya. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Udah baca Quran, tapi teraniaya. Betul kan? Nah, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Ya, betul. Salah kan itu kan? Ada. Hah? Hebat kali itu nanti. Tunggu dia nih. Profesor. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Niatnya benar buat tadi kebaikan, baca Quran, itulah karunia yang amat besar. Benar kan? Ya, kalau kita hanya sekedar tafsirkan secara mentah begitu nggak nemu. Yang pertama udah jolim terhadap diri sendiri. Yang kedua aniaya atau jolim terhadap orang lain. Kalau sudah diri sendiri jolim, otomatis orang lain terjolim. Betul kan? Otomatis. Contohnya apa sih dong jolim terhadap orang lain? Andong jabarkan. Merusak lingkungan. Mengganggu ketenangan orang lain. Mengambil harta orang lain. Batil. Merampok, mencuri, riba. Nggak mau tahu. Kata siapa? Kata Allah. Bukan kata andong. Quran Al-Baqarah 188. Baca. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian benda orang lain itu.
berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Terkait riba di situ. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Kalau enggak hak kita jangan. Di antara kamu dengan jalan yang batil. Ya. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Sogok aja hakim. Itu urusan intern. Enggak urusan orang lain, akhlak. Ada di ayat lain, jangan berikan harta itu kepada anak keturunanmu. Menjolimi orang lain. Dimakan harta orang lain. Banyak kehidupan sekarang. Insya Allah antum sakit jiwa nanti dulu. Tapi sadar. Yang paling susah kan sakit jiwa yang sadar. Pedih banget ngaji, yang duduk juga pedih kok. Nggak enak tapi harus disampaikan. Sekali lagi banyak maaf, nggak ada niat menyinggung. Siapa aja yang mendengar. Ya. Yang ketiga, tadi menjolimi diri sendiri. Yang kedua, menjolimi akan berakses ke orang lain, termasuk keturunan kita. Nggak akan berkah deh solusinya, nggak akan selesai itu kalau begitu. Yang ketiga, yang perlu diperpahami, yang paling gawat. Halo, Ikhwan Win, ada yang bisa jawab? Yang ketiga ini, aniaya jolim terhadap Allah. Ya. Otomatis naik ke sana. Pertama, diri sendiri. Kedua, orang lain. Ketiga, Allah. Jolim terhadap Allah. Ini tingkatan yang paling gawat penyakitnya. Ibarat handung agak sulit menyembuhkannya nih. Itu mainnya tawakal aja. Ya. Tahu tawakal? Nggak bisa lagi masuk. Itu yang disebut kalau di Quran bahasanya hati yang mati. Ya. Misalnya ingkar atas perintah Allah, ingkar larangannya. Ya. Dua-duanya diingkari. Seharusnya dua-duanya tidak bisa diingkari. Dia sejalan. Sering berprasangka buruk kepada Allah, termasuk juga akhirnya berprasangka buruk kepada makhluknya. Pasti itu. Itu bahaya banget tuh. Kalau udah segitu harus keras tuh menasihati. Ayo, calon ulama nih. Semuanya kan calon ulama, punya anak, punya istri. Gimana? Berat ya jadi ulama ya? Ya berat. Selanjutnya kufur. Selanjutnya naik lagi syirik, menyekutukan Allah, menyalahi Allah. Otomatis akibatnya sepele aja. Perintahnya nggak diikuti, dinaikkan terus masalah. Kata siapa? Kata Andong? Enggak, kata Allah. Al-Maidah 47 surat 5. Itu dia. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما
Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Injil yang ada sekarang terkontaminasi dengan asbab ahlul kitab, filosof. Kalau ngikuti berdasarkan asbabnya, Injil pun jadi bergeser. Memutuskan perkara begitu benar gak? Gak. Taklid ke Quran. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran, maka mereka itu adalah fasik. Betul kan? Sepele masalah riba, fasik bisa loh antum. Jadi kita udah tahu akibat negatif perbuatan aniaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sepelekan tuh. Aniaya jolim ada 3. Diri sendiri, berefek ke orang lain, berefek kepada Allah. Negatifnya dalam kehidupan mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan antum. Demi Allah, akan mendatangkan akibat buruk baik pribadi maupun masyarakat maupun amanah antum. Kasihan kan? Karena itu aniaya adalah perbuatan wajib dihindari kondisi sekarang. Karena bisa bisa gimana? Merusak kerukunan berumah tangga dan persaudaraan. 1. 2. Merusak tatanan hidup di masyarakat. 3. Menghilangkan akhlak dan sifat baik antum. 4. Merugikan orang lain tanpa antum menyadarinya. 5. Menghilangkan pahala amal perbuatan. Sepakat? Sepakat? Sifat negatifnya itu. Orang yang aniaya akan kekal dalam neraka. Kalau nggak mau berubah, nggak mau dengerin apa kata petunjuk Quran dari siapapun juga yang menyampaikan, ngeri hidup antum. Ini kata Allah. Al-Hasyr 59 ayat 17, praktekkan itu. Kalau Quran menunjukkan perintah begitu ikuti. Jangan makan riba, jangan. Berprasangka baik pada orang, berprasangka baik. Al-Hasyr 59 ayat 17, baca. Bukan kata antum nih. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Balasan orang-orang kekal di neraka. Kalau ujungnya sudah jolim kepada Allah. Kalau masih jolim terhadap diri sendirinya, usahakan beresin dulu. Karena akan berefek jolim juga terhadap amanahnya. Ya. Kalau sudah ke Allah, tawakal aja.
Keras Antum ngaji? Enggak ya? Enggak ya? Ketawa ya? Bersyukur kita mendapat tuntunan dari Allah, bukan Antum. Semua sudah jelas, secara cerdas semua dari Quran. Kesulitan kita menarik ilmu dari Quran karena Quran itu kan terserah. Betul kan? Itu gunanya talabul ilmi. Jangan merasa pintar sendiri deh zaman sekarang. Yang duduk juga bertanya ada gurunya, demi Allah. Nggak mungkin deh yang duduk ini kalau tidak ada gurunya tahu. Sepakat? Karena kita pikir Antum tutup dengan hikmahnya paling tinggi nih. Hikmah dari menghindari aniaya itu udah makrifat banget deh. Kalau udah ngerti hikmah udah keren. Apa sih hikmahnya? Jelas mungkin orang ngomong gini, kita bisa masuk surga, ini dia, rumah tangga baik bisa. Apa sih hikmahnya? Kalau kita melihat dari akibat negatif terhadap orang yang zalim begitu besar dari perilaku aniaya, itu udah dijabarkan. Maka perilaku tersebut harus dihindari sekuat-kuatnya, betul? Kan itu ilmunya. Walaupun antum dimusuhi sejagat, walaupun antum diusir oleh orang istrimu sendiri atau anakmu sendiri, itu prinsip. Maka perilaku tersebut harus dihindari dengan sekuat-kuatnya. Islam mengajarkan agar pengikutnya melakukan perilaku terpuji. Kuncinya adalah keteguhan kita untuk berpegang kepada ajaran Islam. Sebab dengan menghindari aniaya satu blok yang nggak boleh dilarang sama Allah, sering orang lupa, maka akan memberikan hikmah yang besar. Antara lain, runut hikmahnya kebalikan yang tadi. Satu, terwujudnya kerukunan rumah tangga dan persaudaraan insya Allah. Dua, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat insya Allah. Ketiga, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik pada diri antum, sekeluarga antum insya Allah. Keempat, tercipta kasih sayang antar sesama. Kelima, akan mendapatkan pahala amal, perbuatan dan rizki yang diridhoi Allah. Keenam, orang yang menghindari aniaya akan masuk surga. Sepakat? Itu hikmahnya. Maka atas dasar inilah penanganan dari semua penyakit kehidupan orang sekarang harus melalui dua fase. Satu fase bentengin diri, dua baru pencegahan. Membentengi diri, melakukan proses pencegahan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan sekarang bagi seorang muslim, muslimah, berapapun usianya. Kedua, itu benteng pencegahan. Cegah dulu, ya, sebelum antum miskin, sebelum antum memakan riba. Dua, fase pengobatan. Betul? Artinya yang kedua ini udah kena. Nah, yang kedua inilah di sini letaknya antum babak belur. Antum menerangkan harus pencegahan dulu daripada sudah kena. Betul kan? Nah, fase pengobatan itu kan yang dicari. Kalau sudah kena, yaitu suatu upaya membebaskan diri dari semua penyakit dan penderitaan dengan cara terapi Quran. Itu kan judulnya. Itu yang paling benar.
Sampai ke fisik pun harus Quran dulu. Bukan nggak boleh medis, bukan nggak boleh psikologi. Quran dulu. Secara umum, terapi secara Quran disebut apa? Ruqyah syariah. Prihatin andung, pas mendengar ruqyah, kecil pengobatan tuh, sepele, betul? Amalan ruqyah syariah, terapi Quran, amalannya di bab sebelumnya udah andung bahas. Gimana meruqyah diri sendiri? Udah nggak perlu membahas lagi, betul kan? Kan udah clear. Ayatnya ada, makin kuat, makin banyak amalannya sampai 1002. Betul kan? Gimana mau meruqyah kalau diri antum juga sakit jiwa belum diruqyah? Aduh, nggak enak juga nih tadi. Ya. Ini enggak, badannya udah jelas sakit jiwa ya. Meruqyah orang, yang diruqyah ketularan, sakit jiwa juga Pak. Benar deh itu tuh. Ya. Udah deh amalan udah disebut. Jangan anggap sepele yang belakang. Capek dong. Ya. Kemudian kalau sudah kena, jangan ruqyah aja dong. Perintah Nabi dipadu melalui pengobatan medis dulu, tibun nabawi, kemudian pengobatan psikologi. Duduk. Apa itu pengobatan psikologi? Pahami tubuh antum. Dengar ceramahnya. Itu psikologi di 3 versi pakai. Mana paling utama? Dekati Allah melalui Quran. Pahami Qorin biang kerok. 3. Medis tibun nabawi. 4. Taklim psikologi. Salah lu ngomong? Udah S3 antum itu. Nggak perlu kuliah. Kesel. Clear tuh. Bahas sendiri deh. Ya. Berikut ini antum coba jelaskan untuk fase yang pertama ya. Ya, apa itu? Sebelum muncul penyakit, kan iya. Pencegahan. Kan runutnya harus gitu. Ini Pak repotnya sama orang ini ya, intelektual Pak. Harus runut terus jelas Pak. Capek kadang-kadang ya Pak ya. Nggak apa-apa lah. Karena perlu bukti. Runutnya gitu. Bahasa kerennya silabusnya gitu Pak ya. Nggak salah dong. Ini bukan ngecilin. Jangan disangka ulama tradisional torekot itu nggak berilmu. Lebih keren dari ilmu intelektual. Anu nggak sombong. Orang yang sombongnya tinggi harus lebih sombong. Tapi mengikuti aturan sombong kepada Allah. Setuju Pak? Gatel banget anu ngaji, nggak mau tahu. Banyak belum kebablasan sih Pak. Udah jelas sakit jiwa nggak sadar Pak. Ya. Maaf ya. Alhamdulillah. Di sini nggak ada. Ini anum sayang semua di sini deh. Anum titip behirnya nanti. Anum ajarin nasabnya. Sungguh anum ajarin sampai titik puncaknya. Yang nggak mau nadang bodoh teh tinggalin aja. Nganggap sepele kaji sini. Cuit lu antum kena lu. Firasat kena. Itu firasat kaji kecil. Ya. Nggak deh, nggak boleh ngutuk. Kita ngaji nggak boleh ngutuk. Kita sampaikan yang benar setelah benar, walaupun golok di leher kita, walaupun antum terusir. Ya. Jelaskan pasal 1 dulu ya. Kita tutup dulu. Ini 2 bab.